selamat pagi. Kembali lagi bersama Sandra Bella Nirvana. Nah, kali ini aku lagi mau nge-share tentang planning apa aja sih yang harus dilakukan selama pandemi COVID-19 ini. So, stay tune di sini, like, subscribe, share, dan komen video aku. Jangan lupa ya, karena itu penting banget buat aku. Nah, teman-teman yang aku cintai, dalam setiap video aku bakal bicara tentang mindset, tentang personality, tentang mental health, tentang fashion, about makeup, about hair, about manner, tentang travel, tentang food, pasti seneng banget kan? Tentang health, tentang fitness, tentang nutrition, tentang love, relationship, tentang hukum, tentang equality, tentang business, communication, terus udah gitu, sales and marketing, tentang bahasa, tentang finance, tentang desain, dan penting lagi sebagai wanita pasti kita juga punya peran untuk ngejagain anak-anak kita, adik kita, keluarga kita dengan siapapun itu, and play kids, tentang play and grow. Oke teman-teman, sekarang kita mulai videonya. Nah, berita pandemi COVID-19 ini kan kita harus sekarang semua orang tuh kayak fight untuk bisa survive dalam situasi COVID-19 pandemic ini. Banyak yang panik, banyak yang parno, banyak juga yang udah stres, gak punya duit, dan terakhir lagi itu udah banyak kejahatan atau begal di mana-mana. So that's really make me like feel not safe. Jadi kayak aduh gimana ya kayak gini. Tapi kalau misalnya mikirin kayak misalnya kita ngerti keadaan mereka juga ya emang sekarang susah juga keadaan kayak begini, apalagi Indonesia, Jakarta yang mereka kerjaannya tuh bener-bener yang mengandalkan gaji dari penghasilan mereka sebulan aja. Banyak yang dari mereka nggak punya planning untuk nanti gue bulan depan hidupnya gimana ya, nanti gue bahkan kayak misalnya mereka tuh cari hidup semuanya per hari ini aja gitu. Terus gimana nih gue bertahan bisa sampai kayak yang bertahan berbulan-bulan, atau gue nggak tahu sampai kapan. Atau banyak juga yang komplain karena kayak aduh gila, ini kalau misalnya kayak gini anak gue gimana, apalagi buat mereka yang anaknya baru lahir ya kan, butuh susu, butuh makanan, butuh nutrisi. So itu stres-stres kayak begitu bisa meningkatkan tingkat kejahatan juga. Agak-agak menyeramkan kejadian seperti itu ya. Nah, buat teman-teman yang sekarang kayaknya aduh mulai-mulai galau juga, tapi kita banyak banget yang kayak misalnya tadi yang butuh uang, terus ada juga yang oke lah gue buat 1 bulan 2 bulan ke depan gue oke. Ada juga yang mungkin bisa bertahan sampai setahun 2 tahun, atau mungkin mereka juga nggak punya beban apa-apa karena dalam keadaan keluarga yang tajir melintir gitu ya, kayak memang sampai 7 turunan mereka nggak perlu kerja juga tetap tajir. Kalau itu sih ya kamu beruntung. Nah, dalam keadaan kayak begini, kita yang lagi nggak punya duit, saatnya kita untuk kalau memang udah bener-bener kepepet ya minta tolong. Kalau misalnya dalam keadaan yang kita itu bisa membantu atau berlebihan, ini saat yang tepat untuk kita bisa membantu teman-teman yang lainnya, saudara kita di luar sana, ya kan? Kayak gitu. Nah, sekarang aku bakal mulai apa yang bisa kita planning selama pandemik yang tidak pasti ini selesainya kapan. Pertama adalah back to basic, kebutuhan kita. Dulu kalau waktu SD itu ya kebutuhan kita primer apa aja tuh, dari mulai tempat tinggal, dari mulai makanan, transportasi. Apalagi zaman sekarang internet udah jadi primer, yes. Terus lo nggak bisa connect sama orang tanpa internet gitu. Terus udah gitu, apalagi dari mulai makanan, tempat tinggal, terus udah gitu rumah, terus udah gitu transportasi. So semuanya udah mesti di listing. Nah, ngelihat nih saving yang kita punya itu berapa. Nah, dengan kebutuhan yang biasa kita
keluarkan setiap bulannya itu berapa, apakah cukup. Biasanya budgetnya sekarang per bulan berapa, yaitu kalau bisa diminimalisir. Yang biasa belanja ke supermarket sekarang udah mulai belanja ke pasar tradisional gitu ya. Yang biasa tiap hari makan daging, protein sekarang sudah bisa dapatkan dari tahu tempe, sayuran. Terus karbonnya sekarang diganti apa? Dari mulai jagung, terigu apa? Gandum gitu ya. Terus udah gitu nasi jagung juga banyak yang makan, dan itu sebenarnya makin sehat. Kenapa orang-orang dulu yang makan nasi jagung, terus udah gitu makan yang serba rebus-rebusan, itu ternyata kayak lebih sehat dan umurnya pun lebih panjang. Nah, ada yang coba lagi kalau apa namanya sekarang menu-menunya yang biasanya makan banyak sekarang juga makan udah mulai cukup aja. Jadi nggak usah yang terlalu berlebihan. Pengen yang gimana gitu udah mulai stok lah ya kayak gitu. Terus biaya-biaya anak sekolah kan mau nggak mau juga tetap mesti dibayar gitu kan. So udah mulai apa namanya ikat pinggang lah kalau kata om gue bilang, yes. Terus yang kedua itu apa sih, tadi udah di share tentang kebutuhan primer kita, terus strateginya gimana. Yang kedua itu sudah mulai membuat planning ke depannya mau kayak gimana. Misalnya let's say kejadian ini terjadi setahun, 2 tahun, or 3 tahun, manusia yang lainnya juga nggak akan diem aja. So kita tetap mesti update teknologi. Teknologinya apa aja sih sekarang udah mulai di kerjaan semuanya online. Terus udah gitu apalagi pelayanan sekarang semuanya online. Nikah aja kemarin temen gue udah drive thru, Bo. So kayak terlepas dari semua politik di luar itu, ternyata memang ada power-power para elit yang sebenarnya mereka sedang merubah strategi mereka atau berusaha untuk merubah cara hidup manusia. Kita sekarang itu kan dari mulai apa ya, lifestyle juga berubah, dari mulai apalagi mindset juga berubah, planning semua berubah. Terus udah gitu apalagi secara mentally, financially juga semuanya pasti berubah. Tapi manusia juga nggak akan diem aja gitu. So keeping update, lakukan apa yang bisa kita lakukan. Terus mulai dari apa yang kita punya, nggak usah muluk-muluk, nggak usah gimana-gimana. So kita mulai aja di situ, ya kan. Yang misalnya melakukan sesuatu yang memang gue ngeliat di opportunity di sini, tapi gue nggak bisa, ya belajar gitu. Sekarang lu punya internet, lu punya apa, ya lu bisa belajar dari manapun. Banyak sumber daya yang bisa kita pelajarin. Itu malah semakin men-challenge kita untuk bisa belajar keahlian baru. So being expert on that, so be grateful, I think, ya kan. Terus yang ketiga tuh apalagi sih, ini gue banget, yang stay positive and hope for the best but prepare for the worst. Hidup itu kan gak selalu di atas, tapi hidup juga gak selalu di bawah kayak gitu ya. So percaya yang terbaik bahwa hal ini juga akan segera berakhir. Dan kita orang yang percaya sama Tuhan, pasti Tuhan juga gak diem aja. Kita masih banyak melakukan apa ya, banyak hal. Terus prepare for the worst adalah at least setidaknya lu bisa prepare untuk 2-3 bulan ke depan. Untuk 2-3 bulan ke depan, at least lu safe. Lakukan hal yang pertama dan kedua di atas, terus bikin planning. Terus udah gitu, at least lo gak mikir-mikir berat untuk 2 bulan, 3 bulan ke depan. Tetap baik gitu ya. Karena segala sesuatu yang tidak baik pasti akan agak ada feedback yang tidak baik juga gitu. Sesuatu yang hal yang baik walaupun itu nggak mudah, tapi hal itu juga akan memberikan kebaikan untuk kita ke depannya. So I still believe in karma. I still believe that apa yang mau aku lakukan ke depan, aku pengen semuanya baik. So semuanya dimulai dari sekarang kayak gitu kan. So hope for the best, prepare for the worst, and I believe
You all can do this very well. Kita punya aset di sini gitu kan. Manfaatkan semua yang ada. Anggap ini adalah pelatihan untuk kita untuk bisa menuju level yang lebih baik. Dan keadaan ini pasti semua orang gak akan diem aja, dan ada beberapa yang mau menciptakan hal yang baru bisa, ada yang mau mengikuti kemana teknologi atau dunia ini membawa kita untuk yang oke lah, yang penting gue adaptasi aja. Oke, kayaknya gue pengen bikin hal baru ya, hal itu juga bisa lo lakukan gitu kan. So stay healthy itu juga penting banget. Tetap olahraga, karena dengan anxiety itu kayak kekhawatiran, terus rasa marah, terus stres, itu membuat imun tubuh kita bakal sangat menurun. Karena apa? Lu malah nambah masalah gitu kalau misalnya lu sakit. Jadi sekarang stay healthy itu lebih penting daripada lu stres. Kalau misalnya stres, kita nggak bisa membuat satu plan yang baik, nggak bisa berpikir jernih. Jadi jaga imun tubuh kita dengan olahraga yang baik, makanan dengan nutrisi yang baik. Vitamin itu penting banget, terutama vitamin C, vitamin D. Hal itu juga bisa didapatkan dari banyak-banyak sayuran dan buah, ya kan. So aku juga belajar banyak tentang meditasi, bersyukur itu juga penting banget. So sekarang aku juga belajar buat puasa lagi gitu ya. Jadi believe in yourself that you can do the great things for your future, and I believe you are what you need and you are enough. Just believe in yourself. Everyone, makasih banget udah nonton semuanya. Semoga apa yang aku sampaikan itu bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Stay safe, stay healthy, and stay happy, okay? I love you. Mwah. Bye!